bagaimana ya kecintaan kita terhadap sesuatu lah gitulah yang membuat kita lupa gitu, bahwa sesungguhnya cinta itu yang tanpa batas hanya cinta kita sama Tuhan. Tapi dalam kehidupan yang horizontal ya semua, kalau yang berlebih ataupun kurang juga nggak boleh. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, karena setiap agama mengajarkan dan mengingatkan kepada kita, membimbing dan menuntun kita untuk bahwa musuh yang terbesar adalah dalam diri kita sendiri. Jadi inilah yang digambarkan juga dalam tokoh-tokoh nih ya, tanpa mudah-mudahan ini nggak spoiler ya. Ya, gitu dan dong. itu betul Bahwa itu sekali. sebetulnya ada di dalam diri kita semua, gitu ya. Betul. Jadi gimana film horor pertama setelah Horor pasti. Akhirnya. akhirnya Makanya tadi yang terakhir selama ini itu kan jadi terakhir. suami istri dua. Ya. Di sini 4 dia istrinya. Sini udah. semua. Ini semua istrinya nih, perempuan. Di sini kuotanya habis. Ya akhirnya bisa pecah telur film horor pertama yang sebetulnya tuh tawaran ada, cuma memang mencari yang klik di hatinya itu sih yang di sini berasa gitu. Karena pemain perempuannya banyak makanya Lah, Nggak tahu, tanya Baim kalau yang itu. oh iya gitu. Dalam kehidupan nyata dia suami yang baik hati sekali Oh. dan setia. Amin. tapi mungkin beradaptasinya gimana sih kan dari kemarin kan drama terus Ya, kemarin jadi ini memang di sini saya banyak sekali bertanya ke Baim dan ke Mbak Rati sebagai penulis skenario karena gini, kalau drama itu kan kita sebisa mungkin filmnya serealistis mungkin, selogis mungkin. Nah ini yang PR saya itu, lah horor itu sudah nggak logis ya, goib gitu. Jadi saya harus berpikir logisnya itu seperti apa. Nah itu kan yang memang minim pengalaman ya. Nah itu memang cukup bawel lah nanya-nanya soal strukturnya, soal kapan boleh logis, kapan jangan logis karena ini horor gitu kan. Nah, itu sih yang PR buat aku, dan dikasih peran yang tadi aku bilang skizofrenia itu juga PR besar karena ini harus ditunjukkan tapi bisa sesimpel mungkin diterima penonton karena kan nggak semuanya teredukasi soal skizofrenia ya, tapi harus terlihat kalau memang ini ada sesuatu nih orang gitu, dan itu jadi menegangkan, jadi seru, dan nggak sabar juga mau segera muncul filmnya. Gimana ngeliat hasilnya? pertimbangannya apa sih Kak akhirnya memutuskan bergabung Seandainya saya bisa cerita sekarang, cuma kalau yang rajin ngelihat tulisan saya di medsos mungkin bisa curiga, oh saya bisa nebak kenapa akhirnya dia mau main di sini. Segitu aja. Risetnya gimana sih Kak, peranin tokoh yang skizo? Risetnya, saya selain bertanya ke yang punya kerabat yang mengidap skizofrenia atau kenalan, saya juga konseling ke psikiater sekarang. Karena memang kalau udah skizo kan Udah sakit jiwa. udah psikiater bukan psikolog lagi. Jadi itu bertanya tentang ya apa itu skizo, apa itu yang terjadi dalam tubuhnya saat skizonya itu muncul, apa yang nge-trigger, segala macam saya tanya semua di situ. Sempat ketemu sama pengidap skizo? Belum, karena menurut saya itu lebih susah karena nggak semuanya nyaman untuk menceritakan. Sedangkan saya butuh, karena gini, kadang pengidap kalau ngejelasin itu tidak akan spesifik seperti dokter atau psikiater karena kan ya mereka hanya bisa menjelaskan rasanya seperti A, rasanya seperti B, tapi saya butuh data yang lebih detail gitu soal istilah-istilah medisnya, soal apa yang terjadi di otaknya kalau nggak minum obat atau sudah minum obat. Saya perlu lebih detail lagi, makanya ke yang lebih profesional untuk konsultasinya. Dan aku percaya Baim karena dia pemain juga ya gitu, jadi aku percaya banget sama dia bahwa dia bisa mendeliver sesuatu yang kita ekspektasikan gitu loh. Karena mungkin kalau aku bukan mendeskripsikan PH lain atau director lain, semuanya bagus-bagus, semuanya keren-keren, tapi entah kenapa kalau pemain tuh ada
connection yang berbeda gitu loh, yang bisa kayak kita bahasanya nyambung gitu. Nah itu yang membuat aku jadi lebih seneng gitu didirect sama seseorang yang punya basic sama kayak kita, dan bisa membuat aku jadi kayak bantu gue dong, dobrak gue dong gitu, ibaratnya kayak push my limit gitu. Dan dia mau Iya, banget. gitu. Jadi itu sih. Kalau boleh di sini mungkin ada yang mesti dirubah nggak sih dari sosok Luna Maya ini? Kalau kemarin kan sempat ada beberapa gitu kan. Iya. Boleh dia mau? Boleh. Dia nanya sama aku yang paling pertama, lu kalau syuting film kalau nggak makeup gimana? Bagus, seneng banget gitu, nggak usah makeup ya, bagus banget gitu, karena mungkin Saya mau looknya natural ya, semua ini. bayangan orang gitu mungkin maunya Luna pengen kelihatan cantik aja gitu. Sebenarnya the more apa ya, di downgrade segimanapun dia tuh pengen aku mendowngrade seorang Luna Maya gitu. Aku bilang apain aja deh, lo mau ngapain juga terserah deh. Kan yang sama make up gitu ya Kak? Malah laki-laki yang mau di make up ini. Laki-laki nggak mau, nggak pakai makeup, khususnya Oka sih. Gue nggak bisa shading gue. Kalau blush-nya kurang kinclong kita nggak ngetik ya. Iya. Kita lebih dandy dibandingkan. Orang nervous ketika dia tidak tahu apa yang dia mau gambarkan dan dia lakuin. Sedangkan maaf nih ya, saya pas buat skenario ini saya sudah tahu balik lagi seperti Lembayung jadinya film ini seperti apa. Akhirnya saya bumbunya apa ya? Bumbunya ini adalah pemain dan kru supaya menjadikan makanan ini menjadi lezat sekali dinikmati banyak orang. Siapa ya orang-orangnya ya? Ada garam, ada ini, ada ini. Orang-orangnya ternyata orang-orang yang di atas ekspektasi saya. Dan ketika saya syuting, merinding lagi. Kenapa? Aduh, dia ngasihnya, saya tuh sekarang masih merinding. Dia nggak, kalau director tuh apa ya? Saya sebelnya menjadi director tuh kalau misalkan nggak nyampe pemainnya, kita tuh karena pemain ya. Tapi kalau ini di atas ekspektasi saya semua. Jadi kayak apa ya? Nggak bisa sebutin rasanya. Tapi ketika saya ngedit dan lihat hasilnya, nah itulah yang dibilang ketika nervous tuh enggak, malah saya seperti playgroundnya saya di situ. Ada sini, yuk kita ini menyenangkan buat saya di sini, ini project buat saya, malah saya menunggu banget untuk syuting dan selesai. Inilah berkahnya orang yang sabar, Mbak. Mbak Asri penakut ya? Penakut banget aku. Kenapa sih kok mau gitu main Ya. di film? Penakut banget, makanya aku harus tahu ceritanya, makanya baca itu tadi. Nah, Mbak Im waktu ngasih aku tuh dia malam hari, Asri skenario udah jadi, baca, and then what do you feel? Terus dia tuh orangnya gini, merasa kurang atau apa, kasih tahu dong gitu. Lucu banget loh Mbak Im tuh, maksudnya dia Open. tuh director tapi tidak merasa seperti director, maksudnya dia mencoba tukar pikiran kepada kita yang pemain, terutama line-nya kita. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin Asri mau tambahin atau apa, kita bisa tukar pikiran atau gimana menurut lo gitu. Jadi ketika baca, sorry ya, gue nggak ada input apa-apa nih gitu. Justru malah aku banyak mau tanya aspeknya aku berperan di sini seperti apa gitu. Karena kan ketika kita bermain, director itu punya ekspektasi kepada para pemainnya. Maunya kita bermain seperti apa gitu. Sehingga akhirnya keluar, oke Asri, jangan seperti di film-film sebelumnya mungkin ada slapstick atau terlalu banyak ekspresi, mimik, dan boleh dikurangin atau apa. Nah itu tuh jadi kayak challenge, karena aku kan orangnya spontan, jadi apa tuh bisa gitu. Tapi ini dibatasin banget sama dia, jadi tahan, gitu, kurangin, terlalu lebih, ini kurang gitu. Jadi dia kontrol banget gitu. Nah itu sebenarnya fungsinya director kan gitu. Jadi bukan terima jadi apa yang kita suguhkan gitu. Kadang-kadang itu jadi nggak challenging untuk kita sendiri. Oh ya ampun, gue terlalu lebih ya, oh gue kurang ya gitu. Jadi kita juga tahu, makanya itu jadi berasa banget kita berakting gitu, bukan jadi diri kita sendiri atau apa. Jadi benar-benar bisa di switch gitu. Lama ya kalau baca skrip. Kalau ini tuh benar-benar kayak seru banget, I can't put it down gitu. Jadi cuman sehari 2 hari tuh udah langsung habis bacanya.
emang dan apa ya, sebagai aktor tuh bisa ngelihat wah ini storyline yang sangat utuh, yang apa ya, bulat lah pokoknya. Jadi bakalan jadi ya gitulah, storynya yang utuh. Tapi sejauh ini ending Gayung ini bagus banget, tapi gue nggak berani, udah cuma titik berani udah. menerima tawarannya aja. Jadi beraninya oke, terima tawaran, nanti kita nonton filmnya oke gitu, karena kan kita udah melewati proses syutingnya gitu. Cuman kalau film yang kita nggak ikut serta itu, kalau horor nggak deh, makasih deh. Mau penakut atau Kemudian